Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga tentunya kita harus bersalawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat serta salam kita selalu haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini by the way, selamat datang di channel saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel ini dan mendukung channel ini, dan juga mendoakan saya. Terima kasih banyak gitu ya. Saya melihat kemarin ada beberapa yang mendoakan dan juga ada beberapa yang support gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan dengan channel ini insya Allah saya akan bisa kita sama-sama bisa mengembangkan channel ini bersama gitu ya. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membuat video terkait dengan tentang bagaimana saya juga bisa hijrah dalam Islam gitu ya teman-teman sekalian. Apa yang mendorong saya dalam hijrah dalam Islam adalah salah satunya teman-teman sekalian, selain daripada konsep ketuhanan ya. Tentu kita sudah mengetahui bersama, saya rasa orang-orang muslim yang cerdas ya, orang-orang muslim yang dia tekun dengan imannya, pasti dia akan mengerti kenapa dia harus memilih Islam gitu ya, dibanding agama yang lain kan gitu ya. Kita sudah mengetahui lah bahwasanya konsep dalam Islam itu, dalam ketuhanan, tidak ada yang namanya dogma atau doktrin kan gitu ya. Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk kita harus mengimani saja kan gitu ya. Allah senantiasa membuka jalan pemikiran bagi seluruh manusia untuk menyembah kepadanya gitu, tanpa nggak boleh kita harus mengatakan bahwa keimanan itu turun menurun gitu, enggak. Tapi bagi setiap individu manusia itu diuji oleh Allah, dan diberkatin akal oleh Allah untuk berpikir bahwasanya Tuhan yang paling benar adalah Allah gitu ya, dibanding orang Tuhan-Tuhan yang mereka klaim itu kan gitu ya. Tentu kalau dari sisi ketuhanan kita sudah nggak apa ya, udah klop lah gitu ya, maksudnya masya Allah ya, bahasa sudah mantap gitu ya. Dan yang paling saya takjubkan dari Islam juga adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu notis cara mereka bertuhan gitu loh. Makanya dalam Islam itu notis tuh bagaimana Yesus tuh dipandang dalam Islam itu. Yesus tuh hanyalah seorang nabi di dalam agama Islam kan gitu ya. Bahkan Allah juga memberikan larangan kepada kita bahwasanya mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Tuhan gitu loh. Dan itu dinotis dalam Al-Quran, dan saya belum pernah lihat ya di dalam misal Alkitab gitu. Alkitab notis Tuhan agama Islam gitu. Saya belum pernah gitu ya. Saya belum, mungkin karena saya kurang belajar gitu dalam agama saya sebelumnya. Tapi jelas di dalam Al-Quran semua ada barometernya gitu. Makanya Allah bilang laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Jangan katakan Allah itu punya sungguh kafir mereka yang mengatakan Tuhan itu dalam tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga, dan tiga-tiganya satu, satu-satunya tiga. Itu Allah udah notice itu. Terus juga Allah bilang apa namanya, Allah itu tidak beranak gitu kan ya, dan sebagai macamnya. Jadi karena kenapa Allah mungkin ini apa ya? Mungkin ini adalah imajinasi saya gitu. Maksudnya ini menurut saya gitu ya. Eh Kenapa Allah menurunkan ayat demikian? Ya karena ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa dengan cara yang begitu gitu loh. Ngerti kan ya? Trinitas dan sebagainya macamnya gitu. Nah, itu dalam sisi ketuhanan saya sudah clear lah insya Allah. Kita sudah nggak mungkin lagi untuk meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan kan gitu ya. Nah, tapi dalam sisi yang lain teman-teman sekalian, saya juga tertarik dalam Islam itu adalah ketika Islam itu bukan hanya sebuah sekedar agama gitu loh. Tapi si Islam itu juga adalah semua Islam itu adalah sebuah cara pandang kehidupan gitu loh. Maksudnya apa? Di dalam Islam itu banyak sekali peraturan demi peraturan. Makanya dalam Al-Quran itu selain sejarah dan kemudian kisah gitu ya, maksudnya kisah-kisah para nabi, sejarah dan sebagainya macamnya, tapi dominannya adalah peraturan dalam kehidupan manusia. Dan kerennya itu peraturan itu nggak menyangkut untuk individu aja gitu loh, nggak menyangkut untuk ibadah aja,
gitu loh. Nggak cuman agama aja lah. Poinnya nggak cuman punya agama, nggak ngatur hanya agama saja hubungan dia sama Tuhan, enggak. Tapi dalam Islam juga mengatur seluruh aspek apapun. Saya tuh yang salut ya, ternyata Islam itu juga mengatur bagaimana sistem ekonomi berjalan misalnya dalam level level negara misalnya. Dan juga Islam juga mengatur yang namanya sistem pendidikan dalam Islam. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Itu Islam mengatur itu semua. Gitu loh. Eh namanya nizamul istimai. Jadi semua diatur dalam Islam. Nggak ada aspek apapun yang nggak diatur sama Islam gitu loh. Makanya di dalam yang bikin saya luar biasa tuh, oh ternyata Islam, dan yang kerennya itu udah pernah dicontohkan gitu loh, udah pernah dipraktekkan, dan juga kita sudah tahu sejarahnya. Dunia tuh nggak bisa bohong tentang sejarah Islam ketika dia mengatur dunia kan gitu ya. Islam tuh pernah pernah berjaya kurang lebih 1300 tahun lebih atau 1400 kan gitu ya. Runtuhnya itu di era Utsmaniyah, ketika itu tahun 1900 ya 1926 apa 24 ya, sorry. Itu rute di situ, dan semua sejarawan tuh mencatat bahwasanya Islam itu pernah dalam kejayaannya yang disebut dengan Golden Age gitu ya. Nah, itu yang membuat saya takjub teman-teman sekalian. Ternyata Islam itu nggak hanya sebuah apa ya, ritual belaka gitu, ritual aja gitu. Dan ini yang nggak ada di agama yang lain, termasuk agama saya yang dulu nggak ada. Saya nggak pernah melihat misalnya dalam agama Kristen ya, itu ada namanya sistem ekonomi bernegara dalam Kristenia gitu, itu nggak ada itu. Apalagi misalnya sistem pendidikan itu nggak ada yang mengatur seluruh aspek manusia, itu nggak ada gitu. Makanya Islam itu beberapa, bukan pandangan para ulama, Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi dia juga sekaligus ideologi. Kan kita mengetahui ya, ideologi cuma ada 3 di dunia ini ya. Ada kapitalisme, ada sosialisme, dan juga ada Islam gitu loh. Yang dimana dasarnya ini adalah didasarkan dengan agama kalau dalam Islam kan, seperti itu. Ini keren banget lah teman-teman. Nah, ini yang membuat saya makin takjub dan membuat saya makin mantap yakin gitu bahwasanya ternyata Islam itu pernah diterapkan secara keseluruhan pada zamannya gitu loh, dan itu berhasil gitu loh. Dan ini yang nggak pernah dicontohkan oleh orang-orang misalnya orang Kristen tuh, nggak ada, hampir ya emang nggak ada kan gitu ya. Bahkan yang ada justru malah masalah ketika Kristen diterapkan pada zaman Eropa yang dulu kan gitu ya. Nah gitu teman-teman sekalian. Jadi ini sekedar sharing aja. Inilah yang membuat saya makin mantap ketika saya masuk dalam agama Islam, dan juga makin semangat belajar. Ternyata nanti juga mungkin banyak itu pelajaran-pelajarannya, bagaimana ekonomi itu bertumbuh dan sebagainya macamnya, itu luar biasa dipelajari dalam Islam gitu ya. Mungkin itu teman-teman sekalian, jadi itulah salah satu yang membuat saya tertarik ya. Nanti insya Allah saya juga akan sharing beberapa hal-hal yang menarik juga buat saya. Kenapa saya makin mantap gitu untuk memilih Islam gitu dan sebagainya macamnya. Kemarin juga ada orang-orang yang komen ya di YouTube saya, juga ada yang bilang katanya, artinya jadi tanpa disadari umat Islam sebenarnya menuhankan Nabi Muhammad. Nah ini kadang mereka itu nggak bisa nyerang Tuhan kita Allah gitu ya, tapi mereka nyerangnya Nabi Muhammad kan gitu, karena mereka yang ya gimana ya, mereka itu selalu senantiasa terbiasa dengan apa yang mereka lihat gitu loh. Padahal Nabi Muhammad hanya hambanya yang diwahyukan, yang dititipkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya umat Islam itu menjalankan perintah Allah bukan karena Nabi Muhammadnya, bro, gitu loh. Itu karena Allah kan gitu ya. Walaupun 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 memang benar Nabi Muhammad adalah orang yang nggak pernah salah dalam hidupnya. Iya, Allah jaga beliau dari kesalahan kan gitu ya. Mudah-mudahan kita juga, dan beliau adalah satu-satunya manusia yang akan membela umatnya di yaumil kiamat gitu dengan pembelaannya gitu loh. Mungkin itu teman-teman sekalian, apabila ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan, mohon maaf gitu ya, karena saya manusia biasa. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk mendukung channel ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat terus, dan juga kita dalam keadaan yang selalu senantiasa meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.